Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Mia Farida. Oke guys, kali ini aku akan membahas kisah yang terjadi di Korea Selatan. Ngelanjutin part yang pertama ya guys. Jadi yang belum nonton video yang pertamanya, part pertamanya bisa kalian tonton dulu ya di sini. Di sini. Nah guys, jadi kisahnya ini adalah pembunuhan berantai yang terjadi di kota Haseong, Korea Selatan pada 33 tahun yang lalu, dan si korbannya ini sebanyak 14 wanita serta pelaku yang sebenarnya ini tidak mendapatkan hukuman sama sekali atas perbuatan kejinya tersebut. Jadi sebelumnya ada salah tangkap pelaku ya guys, dan salah tangkap pelaku tersebut, pelakunya ini tidak terbukti bersalah, dan sebenarnya ada pelaku di balik kejadian tersebut, pelaku yang sebenarnya yang pada tahun 2019 ini mengakui kesalahannya tersebut. Gimana kisahnya? Simak videonya sampai akhir. Nah, jadi pada awalnya polisi salah menangkap pelaku atas pembunuhan berantai tersebut. Tersangka tersebut bernama Yoon Song Ye. Dia ini divonis hukuman penjara selama seumur hidup dan sudah menjalani hukuman selama 20 tahun lamanya di penjara. Padahal nih guys, si Yoon Song Ye ini bukan pelaku yang sebenarnya, dan setelah ada pengakuan dari pelaku sebenarnya, baru deh Yoon Song Ye ini baru bisa dibebaskan setelah menghuni penjara selama 20 tahun, yang sebenarnya dia ini tidak bersalah gitu guys. Parah banget kan, sudah 20 tahun baru terbukti bahwa dia ini tidak bersalah gitu. Yoon Song Ye ini menjadi tersangka. Jadi gini, pada awalnya ada seorang gadis, dia ini salah satu dari 14 korban pembunuhan tersebut, diperkosa dan dibunuh di kamar si gadis tersebut guys. Nah kemudian akibat dari kasus tersebut, merupakan satu-satunya tersangka atas kasus pembunuhan berantai yang terjadi saat itu. Jadi Yun ini menjadi satu-satunya tersangka ya guys, dan akhirnya dialah yang dijatuhin hukuman bahkan sampai seumur hidup dan sudah menjalani hukuman tersebut guys. Selama 2 dekade atau 20 tahun lamanya Yun mendekam di penjara. Akhirnya nih guys, polisi ini dapat membuktikan bahwa si Yun bukanlah pelaku yang sebenarnya guys. 20 tahun lamanya baru terbukti gitu loh guys. Dalam pengadilan ulang di kota Suwon, terbuktilah bahwa si Yun ini tidak bersalah, dan terbukti juga bahwa selama ini Yun ini disiksa oleh polisi, dan mereka mengakui bahwa saat itu polisi telah gagal dalam penyelidikan. Tuduhan yang tidak terbukti dan mengakibatkan Yun mendekam di jeruji besi selama 20 tahun. Akhirnya Yun ini dibebaskan pada usia yang sudah menginjak 50 tahun. Hakim juga menyampaikan bahwa saat penanganan kasus tersebut, terhadap penanganan masa penahanan Yun, pihak kepolisian telah menggunakan unsur penyiksaan. Jadi kepolisian saat itu membuat Yun ini kurang tidur dan bahkan sampai melakukan penahanan secara ilegal demi si Yun ini membuat pengakuan palsu atas tindakan yang sebenarnya dia tidak lakukan gitu guys. Jadi hakim ini sangat menyesali sebagai anggota dari anggota peradilan. Dia tuh meminta maaf kepada Yun yang menderita sakit fisik dan mental yang sangat hebat, apalagi akibat dari penahanannya tersebut, terus atas kegagalan pengadilan yang saat itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai harusnya benteng terakhir dari hak asasi manusia gitu. Jadi Yun ini ditangkap saat itu berusia 22 tahun. Dia juga mempunyai penyakit polio yang menyebabkan kakinya pincang.
Dia juga sebenarnya belum menyelesaikan pendidikan dasarnya. Ini mengaku bahwa dirinya sempat diborgol selama tiga hari tanpa dibiarkan tidur dan hampir tidak diberi makan saat selama dia ini diinterogasi. Selama proses penahanan 20 tahun lamanya, Yun ini diselamatkan oleh seorang sipir atau penjaga penjara tersebut. Nah, jadi seluruh keluarganya sudah tidak mempercayai si Yun. Nah, seorang sipir ini masih siap mempercayai si Yun gitu. Nah, sipir ini bernama Pak Jong Deok. Nah, dia ini dengan dengan baik hati terus mensupport si Yun bahwa dia ini harus menyelesaikan penahanannya tersebut sampai akhir. Jadi dialah satu-satunya orang yang menyemangati si Yun saat masa penahanan si Yun. Saat masa penahanan Yun di dalam penjara, Yun ini merasa dirinya ini menjadi kambing hitam oleh pihak kepolisian. Yun ini dicap sebagai pembunuh dan sebagai seorang pemerkosa. Dia ini rasanya selalu ingin mati aja, tapi karena ada sipir tersebut, nah sipir tersebut yang selalu mensupport bahwa Yun ini harus menyelesaikan masa penahanannya sampai akhir dan mensupport bahwa bagaimana saat dia keluar itu bebas dari masa hukumannya mungkin akan sangat-sangat luar biasa gitu, berada di tengah-tengah masyarakat kembali nih sampai saatnya dia akhirnya bebas. Selama 2 bulan lamanya Yud ini tidak keluar dari rumah karena dia ini mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri pada masyarakat karena saat itu sudah ada perubahan yang sangat signifikan pada masyarakat yang zaman sekarang daripada saat dia sebelum masuk ke penjara. Dan di waktu itulah si sipir yang menjaga Yun tersebut yang mensupport dia juga kembali membantu Yun, memberikan pekerjaan kepada Yun. Dan saat mereka kembali dipertemukan, disitulah saat-saat yang mengharukan terjadi. Yun sangat-sangat merasa terharu mengingat kembali kenangan-kenangan selama dia menjalani proses hukuman selama 20 tahun lamanya atas perbuatan yang tidak pernah dia lakukan, guys. Dan akhirnya guys, pada tahun 2019 akhirnya terungkap pelaku yang sebenarnya atas kejahatan tersebut, kejahatan pembunuhan berantai dan pemerkosaan terhadap 14 korban perempuan. Nah, pada kasus yang terjadi pada gadis yang berusia 13 tahun dan 9 orang lainnya akhirnya terungkap dari hasil penyelidikan bahwa pelaku sebenarnya Lee Chun Jae. Fakta ini terungkap pada bulan September 2019 dan akhirnya si Lee ini dia mengakui sendiri atas kejahatannya tersebut. Ini mengakui setelah dia ini diwawancarai sebanyak 52 kali selama 7 bulan oleh pihak kepolisian. Pada satu sesi persidangan ulang yang dilakukan terhadap Yun, jadi si Lee ini mengaku bahwa dirinya sudah melakukan pembunuhan terhadap 10 perempuan. Gak hanya itu, dia juga mengaku bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap 4 korban perempuan lainnya, guys. Ini mengaku dia sendiri nggak tahu kenapa dia nggak dari awal menjadi tersangka. Padahal nih pada saat itu pihak kepolisian sudah melakukan interogasi terhadap Sili karena Sili ini memiliki salah satu jam dari salah satu korban yang sudah ia bunuh gitu. Lee juga mengatakan bahwa dirinya ini tidak pernah berpikir bahwa kejahatannya ini akan terkubur selamanya, bahkan sampai 33 tahun lamanya baru terungkap gitu guys. Nah, dia juga datang ke pengadilan dengan harapan menjadi hal-hal yang dia lakukan untuk menebus kesalahannya tersebut karena sudah melakukan kejahatan dan membuat orang lain menjadi
Sili ini mengaku bahwa dirinya tidak pernah berpikir bahwa kejahatannya akan terkubur sangat lama, bahkan sampai 33 tahun lamanya. Jadi Sili ini datang untuk mengungkapkan kebenaran dengan penyesalan karena banyak yang menjadi korban, bahkan orang lain yang menjadi tersangka atas perbuatan kejahatannya tersebut. Dia ini sangat mengakui penyelesaiannya dan ingin menjadikan hal tersebut suatu ungkapan kebenaran yang merupakan penyelesaian dari proses permasalahan tersebut. Dan dia juga mengaku saat kebenaran terungkap dia akan bertobat gitu loh guys. Saat mengetahui bahwa Sili merupakan pembunuh asli dari pembunuhan berantai yang terjadi saat itu, nah si Yun ini yang merupakan salah tersangka, dia ini hanya ingin permintaan maaf dari pembunuh aslinya yaitu Lee, dan si Yun ini hanya ingin mengetahui apa sih motif atau kenapa sih si Lee ini sampai tega dan bisa melakukan perbuatan kejahatan tersebut. Nah si Yun ini hanya ingin mengetahui gitu apa sih alasan dibalik si Lee ini melakukan kejahatan tersebut gitu. Untuk hukuman Lee pada awalnya seperti ini. Bulan September 2019, akhirnya pihak kepolisian Korsel menemukan bahwa bukti-bukti dan pokoknya semua yang menunjukkan bahwa si Lee ini pelaku sebenarnya atas pembunuhan berantai yang terjadi di kota Hasung pada 33 tahun yang lalu.